Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta teman-teman Badar yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu nikmat dan kebahagiaan yang luar biasa pada hari ini, sore hari ini jelang iftar buka puasa, Allah hadirkan kita di Masjid Siti Aisyah yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Apalagi sore hari ini didatangi oleh para asatidzah yang senantiasa berdakwah melalui Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Baik, Ustaz Sadah, di sini kami diamanahkan untuk memberikan sedikit sharing ilmu. Ya, insya Allah dari beberapa peserta ini sudah saling mengenal. Ya, di sini dari tahun pertama dari tahun lalu, ahlan dan sahlan ya, Ustaz juga ya, masya Allah. Di sini kita akan berbagi sharing kembali sesuai dengan tema yang kemarin disampaikan, yaitu menjaga istiqomah dan menjadi guru ngaji yang berdaya. Masya Allah. Di sini saya cek terlebih dahulu, Ustaz Sadah, semuanya guru ngaji, insya Allah ya, guru ngaji ya, yang full jadi guru ngaji, guru Al-Quran dari pagi sampai sore, sampai malam mungkin ada. Masya Allah, keren Ustaz ya. Yang double job, paginya ngajar di sekolah, kemudian sorenya jadi guru TPQ. Masya Allah, yang putri malu-malu ya. Masya Allah, ibu rumah tangga sorenya ngajar ngaji. Masya Allah ya. Berapa ya Abi ya menjadi kepala rumah tangga ya, plus guru ngajinya anak dan anaknya orang. Masya Allah ya, barakallah, hebat semuanya. Nah ini saya cek apa yang dulu nih, saya cek dulu ya. Masya Allah, ini saya cari on off-nya langsung ya. Masya Allah, sebentar ya teman-teman. Masya Allah, langsung saja. Apa tujuan pendidikan ya, TPQ, TPA atau TPI, apapun itu namanya, yang penting kita guru Al-Quran. Kira-kira apa teman-teman? Apa sih tujuan adanya lembaga Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama, ya besar. Masya Allah, mendidik melahirkan generasi Quran. Oke, ada lagi ibu yang sebelah sini? Kita komunikasi dua arah nih. Oke, jadi perlu kita cek lagi teman-teman ya, Ustaz Sadah. Selama ini kita ngaji anak-anak, apakah sudah sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia dan jin di muka bumi? Jawabannya di mana? Di dalam surah apa? Iya, Al-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini harus menjadi visi utama kita sebagai seorang guru, kita sebagai guru ngaji dalam semua prosesnya kegiatan anak-anak ngaji itu. Tujuannya, muaranya, aslinya cuma satu, bukan supaya hafal Al-Quran 30 juz, bukan supaya bacaannya bagus aja, bukan. Tapi apa teman-teman?
sebenarnya, liya'budun. Kalau sudah liya'budun, pasti semuanya dapat. Ya, ngajinya dapat, ya, hafal Al-Qur'annya penuh dengan kesadaran tanpa diperintah dapat, sholatnya tanpa diperintah dapat. Kalau apa? Kalau tujuan di pendidikan kita itu sudah satu, liya'budun. Bukan karena untuk berlomba-lomba duniawi, bukan untuk banyak-banyakan santri, tapi apa? Seberapapun santri jenengan di rumah, ada yang santrinya di bawah 10, di bawah 50, ada ya. Nah, jangan ngejar santri yang datang ke tempat kita, tapi seberapapun santri yang datang di tempat kita, yuk kita benar-benar rawat supaya benar-benar liya'budun. Jadi fokus kita adalah merawat, mendidik santri yang sudah hadir di tempat kita, yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Itu yang pertama, ya. Visinya ada liya'budun. Kemudian, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, siapakah yang paling baik sebenarnya di dunia ini? Siapakah yang manusia yang paling baik, yang terbaik, profesi yang paling baik? Ya, ternyata apa teman-teman? Sebagaimana hadis ya, yang paling terkenal ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik itu kita. Maka saya tanya, bangga tidak teman-teman ini berprofesi, bekerja, berdakwah bersama Al-Quran? Bangga tidak? Atau jangan-jangan insecure? Saya cerita dikit nih. Saya sebelumnya ya, karena saat ini saya benar-benar mewakafkan ya waktu diri saya di lembaga bimbingan Quran full dari pagi sampai sore, full, tidak mendua. Nah, kalau saya tadi katakan ya teman-teman, siapa yang mendua bekerja di tempat yang lain, paginya ngajar di sekolah atau di kantor, di pabrik, sorenya ngaji ngajar ya. Kalau saya full dari pagi sampai sore, bismillah mewakafkan diri untuk Al-Quran. Terus uangnya dari mana? Kok tidak dapat gaji nanti? Kehidupannya bagaimana? Allah yang atur. Sebab saya meyakini hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ternyata yang paling baik bukan dokter, bukan dosen, bukan siapa? Pengusaha. Kita di posisi yang paling baik saat ini. Maka berbanggalah kita semuanya karena kita di posisi yang sudah sesuai dengan yang Rasulullah SAW katakan. Kalau sudah paling baik, maka saran saya kita harus totalitas. Apakah kita jadi guru ngaji yang totalitas? Kalau kita tidak totalitas, pasti lembaganya nggak berkualitas. Ya. Nah, lembaga Quran yang berkualitas itu, yang berkelas, itu karena ada SDM guru ngaji yang totalitas. Totalitas di sini bukan berarti harus full ngajar ngaji. Minimal ya, kita harus benar-benar bisa memfokuskan ya, apa value yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Value apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nanti ya kita akan bahas apa itu value ya. Baik teman-teman ya, kenapa harus ada yang namanya manajemen di lembaga TPI kita? Kok kayak perusahaan? Kok kayak sekolah? Kok kayak apa di kantor? Benar teman-teman ya, saya praktekkan sendiri ya. Ternyata di TPI itu bukan sekedar anak datang, antri, kita simak bacaannya, ya anak-anak menyetorkan hafalannya, bukan dari seperti itu. Kalau cuma seperti itu tidak menarik. Kita akan kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain di luar sana. Ada mohon maaf Primagama, Neutron, apalagi Ganesha Operation dan sebagainya ya.
kita akan tertinggal. Dan orang tua apa? Lebih bangga anaknya di leske di sana dibandingkan ngaji di tempat jenengan. Sore tidak dingajikan karena apa? Alasannya sedang les kurs, les matematika, les bahasa Inggris. Akhirnya apa? Lebih mengutamakan yang duniawi daripada yang ukhrawi. Kenapa? Karena kita tidak menarik menurut mereka. Karena kita tidak menarik. Nah, nanti kita akan sharingkan bagaimana caranya supaya kita ini menjadi menarik di masyarakat, sehingga tidak ada kata lain selain kalau sudah sore itu yang ngaji di TPG Siti Aisyah, ngaji di TPG Al-Barakah atau apa ya. Ini saya mengutip sebuah hadis ya teman-teman. Bukan hadis ya, bahkan dari langsung surah Shaf ayat 4 ya, yang bawa Al-Quran boleh dibuka ya. Yang saya beri warna apa ini namanya, kuning ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur ya. Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Artinya barisan yang teratur ini yang kita lembaga TPG kita harus kita rapikan kembali. Kira-kira kita masih berbentuk model konvensional ya, siswa datang antri ngaji terus pulang. Ketika teman-teman yang ngaji yang lain lari-larian ya, tidak terkondisikan, atau bagaimana? Kita susun ya, ataukah antara guru dan takmir masjid ya, dari internal ada ketidakkompakan ya, gurunya pingin semangat berbagai macam program, tapi dari takmir ngendol-ngendoli kiranya ya, tidak mendukung, atau takmir yang semangat ya, seperti di Masjid Siti Aisyah, tapi mungkin kekurangan guru ngajinya, SDM-nya. Nah, itu pasti terjadi ya di lapangan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya rangkum dikit ya. Nah, problematika di lapangan, benar tidak kira-kira ya? Satu, kehadiran santri tidak teratur, betul teman-teman? Iya. Santri sulit dikondisikan dan terbatasan waktu dan tenaga guru, betul? Masya Allah ya, kurangnya prioritas kesadaran orang tua ya. Nah, ini banyak juga nih, karena lebih mementingkan apa tadi, bimbel akademik. Orang tuh bangga banget kalau anaknya bisa capcus bahasa Inggris, bahasa Korea, Mandarin gitu ya, dibandingkan ya banyak ya. Perbedaan tingkat kemampuan santri ya, belum adanya sistem yang jelas dan terukur, tidak adanya target standarisasi kurikulum ya, tidak adanya komunikasi yang standar di antara guru satu dengan guru yang lain. Ustadz satu semangat, ustadz yang satu kendor, ustadz yang satu sabar gitu ya, tingkat tinggi, ustadz yang satu dus gitu ya. Nah, ini perlu kita samakan. Distraksi digital ya, ngaji lewat HP, kuning ada notif WA ya. Kira-kira yang dibuka dulu yang mana? Ngajinya lanjutin ngaji atau notif WA? Apalagi WA-nya dari direktur atau kepala sekolah. Ya, itu adalah distraksi digital saat ini. Dan yang terakhir, belum adanya sumber pemasukan tetap operasional. Mohon maaf, di bagian terakhir ini saya coba tanyakan, apakah teman-teman di lembaganya ada yang namanya Syahriah atau SPP infak bulanan ngaji? Yang sudah ada, coba angkat tangan. Boleh lebih tinggi, jangan malu. Iya, Masya Allah. Yang tidak ada sama sekali, full donasi. Ada? Ada lagi? Ada juga ya, Masya Allah ya. Nah, di lembaga kami ya, di lembaga Gereja Quran itu by SPP ya, Syahriah. Karena kita manajemen seperti sekolah formal, tapi kita bimbel belajar mengaji. Syahriahnya 1 bulan 350.000. Masya Allah ya. Dan orang tua mau terus bayar. Alhamdulillah bersedia. Kok bersedia kok bisa? Ya karena kita ada manajemen, karena kita ada sistem ya, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas insya Allah ya. Dan yang full donasi pun juga Masya Allah, barakallah ya. Jadi ada amanah
menjalankan, kita tinggal fokus di pelaksanaan. Itu Masya Allah juga. Kalau yang belum ada donasi tetap, belum ada SPP tetap, nah ini PR kita bersama, bagaimana supaya operasional kita tetap berjalan. Ada satu hal, kenapa harus ada SPP jika di tempat kami? Ya, karena saya berpikiran seperti ini teman-teman. Saya tidak ingin lembaga pendidikan Al-Quran berhenti ketika saya juga sudah berhenti. Maksud saya, ikut berhenti ketika saya sudah tidak ada. Saya tidak mau hanya menjadi sejarah saja. Saya ingin ada tidaknya saya besok semua tetap operasional berjalan. Maka harus ada sistem, harus ada manajemen. Apakah juga ada donatur? Ada di tempat kami. Tetapi tidak selamanya donatur itu berkecukupan untuk memberi. Maka harus kita cari teman-teman trik ya, dan praktisnya ya, gimana sih memanajemen PDI ataupun rumah Quran yang ada dengan penyanyi. Nah, salah satunya adalah dengan kita membuka mindset kita bersama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus membuka mindset kita, mindset di masyarakat ya, bahwa guru ngaji itu bukan guru yang biasa. Kita lah yang menjadi fondasi utama. Apalagi banyak di lingkungan kita itu anak-anak yang sekolahnya sekolah di SD negeri. Pasti mereka akan sangat terbatas yang namanya pendidikan agama. Lalu tugasnya siapa? Tugasnya guru TPQ yang memberikan fondasi adab dan akhlak sejak kecil. Kalau yang dari SDIT, yang dari swasta, insya Allah sudah full agamanya. Tetapi yang menjadi PR kita bersama adalah anak-anak yang sama sekali masih kurang. Maka itu tugas kita guru ngaji, ya, untuk menguatkan fondasi mereka. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita buka mindset kita ya. Mohon maaf, ini sedikit sensitif ya. Saya sedikit sensitif di slide berikutnya. Kira-kira siapa yang setuju? Guru ngaji digaji. Yang setuju? Setuju? Ayo, setuju? Ayo, jangan ragu. Yes ya. Panjenengan harus cek ya, buka di berita Jawa Pos. Berita di Jawa Pos. Menteri Agama ya. Menteri Agama, siapa Menteri Agama sekarang? Iya, Nasaruddin ya. Keliling ya di sebuah kota, ya, peresmian sebuah gedung penerbitan Al-Quran. Beliau menyatakan bahwa guru ngaji di Indonesia harus diperhatikan ya. Karena gajinya itu rata-rata di bawah 100.000. Artinya apa? Sebenarnya dari pemerintah itu juga ada yang namanya perhatian untuk guru ngaji ya. Ini yang pertama. Dan perlu saya sampaikan juga ya, yang kedua, guru ngaji itu memiliki posisi yang sangat mulia, yang prestisius sebenarnya, tetapi kita belum memiliki itu. Karena apa? Value di dalam diri kita belum dikeluarkan ya. Jadi yang dimaksud dengan misalkan ada guru ngaji kok dibayar ikhlas, bukan gitu. Ikhlas itu urusan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu, zaman ulama ya, guru ngaji itu benar-benar ya diopengi istilahnya. Disiapkan tempat tinggalnya, disiapkan makanannya, disiapkan transportasinya dan sebagainya. Karena apa? Benar-benar posisinya itu tinggi, lebih tinggi dari dokter, dosen dan sebagainya. Kalau sekarang di Indonesia ya, mohon maaf, ada ustaz-ustazah yang kita panggil ya, sekali ceramah ya, berapa fee-nya? Ya, dibandingkan dengan panjenengan yang setiap sore ngajar ngaji, ya, mohon maaf ya. Nah, hak seorang guru itu sebenarnya harus lebih tinggi daripada orang tua. Karena apa? Guru yang mengajarkan anak ilmu tentang akhirat, orang tua yang mengajarkan anak ya lebih ke ilmu dunia. Maka kita harus benar-benar bangga ya menjadi guru ngaji. Karena zaman
dulu guru ngaji itu benar-benar sangat prestisius. Siapa yang kira-kira besok ketika lebaran ditanya, Mbak, yang mendapat wonten pundi? Jawabannya malu enggak kalau jawabnya saya kerja ngajar guru ngaji di TPI Barikelana. Maka kira-kira malu tidak Mas? Tidak, yang harus bangga karena apa? Itu prestis yang sangat tinggi. Ustaz juga, Mas ngajar terbuli, kalau ngajar di TPI Al-Fatih, bangga. Jangan malah minder. Dokter, dosen, dulu tidak ngajar di sekolah yang high ya. Nah, ini yang pertama ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, perlu saya beri satu file juga ya. Dahulu ya Imam Malik ya, salah satu ulama besar, dikenal sangat menghormati majelis ilmu seperti ini. Beliau tidak mau mengajar ya kecuali dalam keadaan suci, memastikan guru-guru ngajinya sudah makan ya, sudah mendapatkan semua kebutuhan. Karena apa? Yang beliau muliakan adalah guru yang akan mengajarkan Al-Quran. Nah, Masya Allah ya. Jadi full, penuh perhatian untuk guru ngaji. Nah, tetapi permasalahannya teman-teman ya, apakah kita melulu mengharapkan bantuan ya dari orang-orang berupa donasi, berupa bantuan dan sebagainya? Kita tidak bisa, kita harus berdaya. Yang sesuai tema-temanya berdaya itu artinya kita harus punya kemampuan yang lebih dari kemampuan yang sekarang. Untuk apa? Ada value yang kita jual ke masyarakat supaya masyarakat tertarik ya untuk ngaji di tempat kita. Kita harus scale up ya. Jadi guru ngaji yang benar-benar ya memiliki kualitas yang di atas rata-rata. Caranya gimana? Kita caranya satu. Harus cari dulu goal kita ngajar ngaji itu apa, goal ngajinya apa ya? Tujuan akhirnya nanti supaya apa. Kalau kita kembali ke surah Al-Zariyat tadi, apa ibu-ibu Ustaz-Ustaz riya, maka kita cari kegiatan-kegiatan, indikator-indikator, program-program yang muaranya ke sana. Contoh di tempat kami ya, tempat kami itu untuk menuju Riyadun ya, kita ada VN, program VN absensi subuh ya. Coba nanti saya contohkan di sini VN absensi subuh. Jadi anak-anak itu ya VN. Assalamualaikum salam teman-teman, alhamdulillah saya sudah sholat subuh, semangat untuk hari ini ya. Jadi cuma VN seperti itu menjadi program daya tarik masyarakat ya, Masya Allah. Kenapa ngaji di Al-Quran? Karena pembiasaan ibadahnya bagus. Salah satunya ada absensi VN subuh. Contoh ya, contoh. Saya baikkan dulu fotonya. Suaranya serak-serak karena bangun tidur. Nah ini ya. Jadi teman-teman, supaya masyarakat itu tertarik ngaji di tempat kita, harus ada program-program yang menarik, value-value, kelebihan yang nilai apa yang bagus. Jadi tidak hanya sekedar ngaji di sini pulang selesai. Nah itu salah satunya ya. Yang kedua kalau di tempat kami ada absensi VN subuh. Ada juga tilawah ya, meskipun di rumah ya, tilawah pada maghrib, tilawah pada subuh ya, dan lain sebagainya. Dan di bulan Ramadan ini ada kajian ba'da subuh. Pematerinya santri, MC-nya santri ya, tilawahnya santri, semua dari santri untuk santri. Kenapa? Menghindari bubuk setelah subuh atau setelah sahur dan diakses siapa yang ikut kajian dan tidak. Nah itu salah satu program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi yang namanya TPI itu menyeluruh
melalui grup WhatsApp bisa, ya, melalui apa dan sebagainya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, salah satu goal yang harus kita pakai, nah ini ya, guru bahagia, orang tua bahagia, santri bahagia, dan berakhlak mulia. Kalau ngaji di tempat kita kok belum bahagia, harus ada yang kita cek apa ya sebabnya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, ya, apa pembeda lembaga kita dengan yang lainnya? Kalau sama saja ada tahsin, murojaah, tahfidz, itu biasa, itu sudah standar lembaga pendidikan yang seperti itu untuk TPQ. Silakan cari ya, kira-kira apa yang belum ada di tempat yang lain. Apa yang belum ada di tempat yang lain tapi ada di tempat kita. Sampai orang beda kecamatan datang ke kecamatan Banjarsari kelurahan ini, sampai datang ke kelurahan Banjarsari. Dari Boyolali ke sini cuma apa? Mencari sesuatu yang belum ada di TPQ yang lainnya. Dari Solo lari ke Karanganyar karena apa? Mencari sesuatu yang tidak ada di TPQ Solo tapi adanya di Karanganyar. Nah, itu silahkan nanti dipikirkan apa pembeda lembaga kita dengan yang lainnya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dan kemudian ya, kenapa orang harus ngaji di lembaga kita? Nah, ini juga harus menjadi PR. Panjenengan dari sini kumpul 3 takbir masjid. Ya, kalau saya jelaskan di sini semua tidak akan nyampe waktunya ya. Kumpul apa ya pembeda lembaga kita dengan yang lainnya? Kenapa orang harus ngaji di tempat kita? Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Saya akan sepil ya 5P manajemen. Ada 5P yang sudah kita laksanakan di tempat kami di Quran bersama LKG Solo Raya. 5P ini saya ringkas menjadi 1. Value yang harus kita benar-benar data, value pendataan dari awal. Santri itu harus didata, Bapak Ibu ya. Mulai dari masuk itu tidak asal masuk, Mas, tidak boleh dia ngaji, moga-moga, tidak seperti itu. Kalau TPQ yang ada manajemennya, sebelum masuk itu orang tua harus diwawancara. Sanggup nggak ikut kegiatan di TPQ jenengan? Sanggup nggak ngaji tiap hari ini itu? Sanggup nggak kirim VM absensi subuh kalau di tempat kami? Sanggup nggak bayar SPP? Sanggup nggak bapak ibunya ikut kajian dan lain sebagainya? Jadi semua itu harus di awal, di saat pendataan. Dan wajib juga ada tes santri. Meskipun anak ini kelas 6 SD, saat masuk kita tes, oh ngajinya meskipun kelas 6 SD, jangan dijadiin satu dengan teman-teman seusianya. Dia akan insecure. Kenapa? Bisa jadi kualitas bacaan Al-Qur'annya belum seperti teman-temannya. Maka fungsi dari placement test kayak observasi sekolah-sekolah TK SD, tujuannya adalah untuk memastikan si adik ini, si santri ini patutnya di kelompok mana, jilid 1 kah, jilid 2 kah, jilid 3 dan sebagainya. Selama ini dari peserta yang sering konsultasi ke saya, gimana cara memetakan di tes dulu. Sudah ngadu tes ya, 1 hari insya Allah jadi di awal sudah dites alhamdulillah. Nah ini dan surat pernyataan sanggup mengikuti tata tertib. Inilah sebab mengapa banyak santri kadang masuk kadang tidak, karena tidak ada ketegasan dari manajemen TPQ-nya. Di tempat kami jika tidak masuk sehari saja di WA sehat atau tidak, 2 kali nggak masuk, 3 kali kita kunjungi ke rumahnya ya. Kalau memang mau keluar harus datang ke tempat lagi untuk tanda tangan surat pernyataan ya, sanggup untuk tetap menjalankan program-program ibadah, ngaji dan sebagainya.
Itu namanya pendataan. Dan banyak lebih kompleks lagi ya. Dan yang terakhir, investasi biaya pendidikan. Sanggup tidak? Di tempat kami tidak semuanya berbayar. Yang dari masyarakat sekitar itu full free, karena kami ingin berdampak juga untuk lingkungan sekitar. Dan rata-rata yang ngaji itu dari luar kecamatan Boyolali, dari Selok, Bayudono, Ampel, ya Teras, sedikit ya yang dari lingkungan sekitar berbayar karena memang full kita free-kan. Jadi bisa membantu ya. Subsidi sih silakan, gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah perencanaan. Guru itu, guru ngaji itu harus seperti guru formal. Kalau guru formal ada lesson plan, ya, RTP. Guru ngaji juga harus sama. Jangan sampai pulang kerja mandi langsung ke masjid terus. Itu konvensional, model kuno ya. Guru ngaji harus punya data. Sepekan besok mau ngajar materi ibadah tentang apa, akhlak tentang apa, tajwidnya tentang apa, dikonsultasikan ke bagian kurikulum atau dikonsultasikan ke bagian takmir, dikonsultasikan ke koordinator ACC aja, baru aja gitu ya. Alat peraga, sarana belajar dan sebagainya banyak ya. Jadi guru ngaji yang value-nya bagus, berkualitas itu tidak asal datang duduk terus nyimak, harus punya lesson plan. Ini ya, sudah ada belum teman-teman? Sudah ada? Alhamdulillah ya. Kalau belum harus ditambah ya. Kita belajar sedikit ya. Nah, yang paling ramai penjelasan saya di pelaksanaan. Berikutnya adalah pelaksanaan. Di dalam TPI yang berkualitas harus ada yang namanya pijakan-pijakan dan SOP di setiap kegiatan. Contoh, anak duduk sebelum halal. SOP-nya bagaimana? Duduknya tegak apa? Miring atau gimana ya? Ustadznya di sebelah mana? Mejanya posisinya melingkar atau ke samping? Harus ada SOP-nya. Kemudian salamnya lengkap atau tidak? Ya. Kemudian dan lain sebagainya. Ini di pelaksanaan. Kenapa kok ada SOP? Supaya ustadz satu dengan ustadz yang lainnya itu sama, kualitas hasil standar outputnya sama, karena dari manajemen sudah disamakan. Tidak ada lagi pembeda-pembeda. Oh, kelompok sana kalau diajar ustadz Kholik seperti itu, hasilnya kalau diajar ustadz Sigit seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena tidak SOP yang standar. Ini juga perlu pembahasan khusus. Lagi. Nah, pijakan adab, bahkan sholat, rata-rata kita menegur anak-anak ketika sudah mau sholat ya, ayo bariskan rapatkan barisannya di belakang yang di pojok itu, bagaimana wajib bersolat. Padahal kita mengajarkan ke anak sholat dengan khusyuk dan tumaninah. Tetapi ketika anak-anak sudah mulai sholat, suara khusnya yang bikin tidak khusyuk. Sudah Allahu Akbar, ada yang jari-jarian, ustadznya di belakang. Nah itu mas, oleh jangan itu kakinya. Kira-kira sumber yang mendistrak itu suara siapa? Ustadznya. Nah itu juga ada SOP-nya ya. Bagaimana? Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, berikutnya ya, tadi insya Allah jika ada waktu ya, ada waktu yang longgar, kita akan kupas tuntas bedah 5 P tadi, insya Allah ya. Ini kita mukadimahnya dulu, pengenalannya dulu. Insya Allah Allah berikan kesempatan lagi ya untuk membedah 5 P. Nah teman-teman, ini juga penting, perlu saya sampaikan. Santri patuh itu biasa, santri sadar sholat dengan kesadaran tanpa diperintah, wudhu tanpa diperintah, makan duduk tanpa diperintah, karena kesadarannya itu baru luar biasa. Jadi teman-teman, yang perlu kita perbaiki ya, saat ini adalah berhenti berharap santri patuh.
mulailah mengajarkan santri agar memiliki kesadaran. Khawatirnya apa? Ya, khawatirnya ketika tujuan kita hanya santri patuh ketika kita ada, santri bergerak hanya ketika diberi perintah. Oh, kalau nggak ada ini aman ya, hasilnya sak-sae ya. Ada tidak di tempat jenengan? Kalau ada jenengan anak-anak tertib pas jenengan izin anak-anak pacar kajen, itu kalau semua ada manajemen sistem yang bagus, SOP dan sebagainya, ada tidaknya Ustadz A, Ustadzah B, semua tertib ya. Karena apa? Yang kita berikan ke anak-anak adalah kesadaran. Sering, siapa yang sering berkata seperti ini? Ayo duduk yang rapi, silahkan antri di belakang. Mas, jangan ikut mas, di belakang mas, silahkan semuanya ya. Dan kalimat itu kita ulang-ulang setiap hari teman-teman ya. Kira-kira ya, ketika tidak ada perintah, ketika tidak ada guru yang mengingatkan, apa yang terjadi? Tidak terkondisikan. Ya tadi, itu ada caranya ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, karena selama ini anak jadi seperti itu, yang kita bangun kepatuhan, bukan kesadaran santri. Dan kesadaran itu tidak akan tumbuh dengan banyak yang perintah teman-teman ya. Tapi bagaimana ya? Kesadaran itu tumbuh karena ada SOP ya, yang kita jalankan dan bahasa komunikasi sama dengan usaha yang lainnya ya. Maksudnya bagaimana ya? Komunikasi dulu yang tepat. Nah, maksudnya seperti ini ya. Kita akan bahas sedikit, waktu saya tinggal sedikit ya Kak ya. Nah, spill dikit sebelum closing ya. Jadi ketika SOP dan komunikasi guru ngaji itu berjalan bersama, santri akan tahu ya apa yang harus dilakukan, memahami konsekuensinya dan bertindak dengan penuh kesadaran. Ada caranya, ini caranya ya. Saya spill dikit ya teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan, kira-kira value di tempat kita apa? Kalau di tempat kami sekarang sedang menggarap yang namanya santri berkarakter, guru berkarakter. Dengan apa? Dengan komunikasi yang efektif. Pertama melalui visual. Kalau seperti tadi ya, seperti ini ya, sebentar, mohon maaf. Seperti tadi saya contohkan ya. Nah, Rafi, ayo Rafi, kira-kira itu tahapan komunikasi yang keberapa ya? Sebentar, ini nomor berapa ya? Ini ya, benar ya? 1 kah, 2 kah, 3 kah, 5 kah, atau 5? Nah, ini kita pelajari dikit nih. Jadi teman-teman, ayo Rafi, duduk, baris. Itu nomor 4. Nomor berapa? 4. Kalau kita di poin nomor 4, guru ngaji kok langsung pakai nomor 4, tahapan komunikasinya rendah sekali. Apalagi pakai fisik, pegang anak, ya, atau apa? Fisik. Kita lebih sering yang mana, teman-teman? 4 atau 5? 4 ya. Nah, jadi kalau kita sebagai guru ngaji yang berkualitas, punya standar komunikasi yang bagus, karena yang kita ajarkan adab akhlak Al-Quran, ada tahapannya teman-teman. Yang pertama visual. Anak gojek, anak belum rapi dengan tatap, pakai mata kita. Kok terus diem gitu ya? Dia berubah jadi terkondisikan. Ya hebat. Jadinya sudah berhasil pakai nomor berapa? 1. Kira-kira yang terbuat dari tempat jenengan? Gojek dibengi atau apa? Balik dibengi. Kalau kita bisa, itu anak sadar. Tanpa kita berucap, tanpa kita tegur, 1, kita sudah guru ngaji yang hebat berkualitas. Tapi ada tahapannya. 2, pernyataan tidak langsung. Ini berupa sindiran. Contoh nih, Uzairina masih melihat bagian pojok belakang belah kiri belum tertib tanpa menyebut nama anak itu.
itu jauh lebih muruah kehormatan anak itu dijaga. Kira-kira pernah nggak seperti itu terus? Atau langsung jangan, nah, itu muruahnya patuh seketika atau selamanya? Seketika. Tahapan dua itu seperti itu. Sindiran tidak disebut namanya dulu. Mohon maaf, barisan nomor 2 Usaila lihat belum tertib, softnya belum rapi, kakinya belum rapat. Kita tunggu sampai semuanya tertib ya nak ya. Karena setelah ini kita akan beribadah sholat pada Allah SWT. Jadi sadar, jangan langsung semuanya nomor 4. Merevisi loh, Ustaz langsung ya, langsung ditata diri dengan maju. Malah sisi waktu maghrib Isya berapa menit cuma habis buat tataan. 3 pertanyaan ditanya dengan jawabannya banyak. Contoh, kalau melihat anak yang makan sambil berdiri, apa yang jenengan katakan? Ini saya percepat ya, kapan-kapan kita berulang lagi. Ustazah, jenengan melihat anak makan dengan berdiri, apa yang jenengan katakan? Nah, makanya berdiri, makanya duduk gitu ya. Itu berarti nomor 4. Ada yang kita lewatkan nomor 3. Nah, sebaiknya kalau makan bagaimana? Nah, butuh pertanyaan banyak. Jadi sadar sendiri. Duduk ya silahkan duduk. Jadi bukan perintah. Itu nah, jika sedang berada di dalam majelis, apa yang harus dilakukan? Ya, suaranya dipelankan ya, atau ditinggikan. Jadi jangan langsung pakai yang 4. Diam ya, dipelankan suaranya, lagi ini ya dan sebagainya. Nah, pakai nomor yang 3 pertanyaan. Ya. Jika ada temannya yang sedang berbicara, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ya. 4 pernyataan langsung. Ini khusus yang balita. Jadi kan punya santri TK apapun, nggak bisa. Jadi kan pakai 1 visual begini. Ya, kabur ya, katanya marah. Atau dengan sindir, terus masih melihat Mbak Aisyah TKA yang sebelah itu ya, dan sebagainya bisa. Langsung pakai pan, ya bisa. Mbak Aisyah, nak duduk ya, boleh. Tapi jangan bisa makan semua yang usia SD pakai pan. Dan yang kelima fisik, benar-benar 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa fisik, karena nanti mengganggu teman ya lainnya. Tapi fisik kalau pahimkan Ustazah praktekkan nih, salah satu ciri khas guru ngaji yang berkualitas komunikasinya baik, komunikasinya ramah ya. Gunakan tahapan-tahapan komunikasi yang bagus ini. Insya Allah anak ibadah tanpa diperintah, tapi penuh dengan kesadaran. Dan TPI dengan terkenalnya karena apa? Komunikasi guru ustazahnya bagus-bagus. Standar semuanya, Masya Allah ya. Nah ini untuk pengawasan dan sebagainya tidak perlu saya sampaikan ya. Insya Allah jika ada kesempatan kita belajar kembali. Jadi tidak perlu banyak program, mulailah dari 1 kebiasaan. Ya teman-teman, di TPI dengan supaya dilirik oleh banyak masyarakat, cari 1 kebiasaan program dan itu terus-menerus kita duelkan sampai sebel-belnya. Contoh, naruh sandal posisi menghadap ke arah keluar di tempat kami terus hampir 1 tahun 2 tahun. Ada yang lupa ingatkan. Berucap dengan suara pelan, tidak suara tinggi. Itu juga diprogramkan ya. Jadi teman-teman, TPI yang berkualitas dan diminati oleh banyak masyarakat itu adalah fokus konsisten 1 program dulu sampai benar-benar kelihatan ibaratnya dengan ahli di bidang itu. Dokter spesialis sama dokter umum mahal yang mana teman-teman? Nah, jadilah guru TPI spesialis di bidang apa?
Sudah dapat? PR-nya banyak ya? PR-nya banyak? Ya, nanti boleh kerjasama dengan TPI lembaga yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sudah habis ya Kak ya, waktu saya. Kalau ada yang tanya juga boleh 1, 2, jika tidak nanti WA Japri boleh. Terima kasih, saya akhiri dulu ya Kak ya. Barakallahu fikum, PR-nya silahkan dikerjakan ya bersama takdir masjid, ustaz-ustazah ya. Semangat, saya ulangi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dengan sebaik-baik orang, sebaik-baik profesi berbakalah. Insya Allah kita masuk surga melalui jalan ibadah, yaitu jalan